Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillah ajmain amma ba'du. Alhamdulillah di sore Jumat ini ya pada asyar tepatnya 14 Rabiul Akhir 1443 Hijriah tanggal 19 November 2021. Alhamdulillah di tengah suasana pantai di sekitar Teluk Makmur ini ya kita akan melanjutkan pembahasan tentang marketing ya, penerapan marketing mix dalam bagaimana dalam prakteknya gitu ya. Tapi di saat kami membuat video ini, suasana hati sebagai seorang muslim jujur dengan begitu banyaknya tagar-tagar yang mulai mempertanyakan apakah rezim ini masih sayang dengan umat Islam atau jangan-jangan rezim ini sudah tidak sayang dengan umat Islam atau jangan-jangan Pak D. Jokowi sudah mulai tidak sayang dengan umat Islam. Kenapa ini satu perasaan yang harus kita keluarkan ya, karena pada hari ini ya, terakhir ya kita lihat tanpa ada pembunuhan ya, tanpa ada bom yang meledak, ternyata akal pikiran pun hari ini akan dianggap radikal dan itu akan digebrek ya, digebrek dan ditangkap dan lain sebagainya. Tapi ini mungkin suasana hati ya. Tapi di tengah suasana seperti ini, di tengah nanti level PPKM level 3 juga akan diterapkan, di tengah PCR yang sudah banyak dipelesetkan. Tapi hari ini ya kita tetap bersemangat untuk membahas ya materi kita. Tadi itu adalah suasana hati ya tentang marketing mix. Selawat beriring salam kita sampaikan ke junjung alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shalaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita membicarakan tentang marketing ya. Semua orang kalau ditanya dengan marketing ini tahu ya. Itu terkenal dengan 4Ps ya. Yang pertama itu strategi produk, strategi place, strategi price, dan strategi promotion. Tetapi dalam prakteknya bagi orang-orang yang menguasai teori seolah sama aja gitu. Apakah itu dipraktekkan dalam usaha yang menjual barang, usaha yang menjual jasa, seolah-olah sama gitu. Dalam penerapan marketingnya, paling-paling mungkin ya mereka berdalih kalau di produk yang berbentuk goods atau barang itu terkenal dengan singkatan 4Ps, sementara kalau untuk jasa 7Ps. Tapi itu mungkin secara teori, tapi dalam aplikasinya apakah sama gitu? Penerapan marketing mix ini ya untuk 4Ps itu atau 7Ps di dalam berbagai macam usaha hari ini gitu. Ya. Misal ya, sebagai misalnya untuk barang aja ya. Untuk sebuah minimarket yang menjual barang, kita pergi sebuah minimarket, kita lihat layoutnya sudah bagus dan lain sebagainya ya. Tapi kategori produknya banyak gitu. Ya, sementara penerapan 4Ps ini, marketing mix ini atau 7Ps dalam jasa itu penerapannya akan berbeda gitu ya. Kenapa berbeda? Sebagai contoh sederhana seperti ini, ya, kami sekarang berada di pantai ini ya. Kemudian begitu kami duduk disiapkan fasilitas tempat duduk, kemudian kami memesan kelapa ya. Kami memesan kelapa muda. Ini kan kategori barang ya, kelapa gitu ya, kelapa muda. Tapi pada saat yang sama orang akan memesan kelapa tua. Kan
Aneh kan? Ya, bagi orang yang sudah paham dengan ilmu kesehatan ini akan dengan usianya misalnya di atas 50 dia akan memesan kelapa tua karena itu bagus untuk dirinya. Sementara yang di bawah 50 dia akan memesan kelapa muda. Nah, strategi produk ya. Karena ada 4 tes tadi kan, strategi produk untuk orang yang menjual kelapa tua dengan orang yang menjual kelapa muda itu akan berbeda. Ya, ini baru kategori produk yang sama. Strategi harganya bagaimana? Harusnya berbeda. Ya, antara menjual kelapa tua dan kelapa muda. Bahkan nanti ya, asal kelapa juga akan mempengaruhi kepada strategi harga. Ada misalnya kelapa yang berasal dari bagian sapi-api mungkin. Sekarang terkenal kalau di Provinsi Riau ini ada kelapa yang berasal dari Painan, dari Pasaman Barat, dari Payakumbuh. Bahkan kalau dari Riau, dari Sungai Pagar dan lain sebagainya. Nah, ini akan mempengaruhi sebenarnya. Ya. Cuman mungkin ya dikarenakan ini belum merupakan sebuah kebutuhan yang luar biasa seperti bagaimana konsumen mengkonsumsi pulsa dan lain sebagainya atau beras dan sebagainya, maka ini mungkin strategi harganya mungkin relatif sama ya, relatif sama. Tapi strategi promosinya juga akan berbeda. Ya, pada hari ini kan orang jual kelapa kan kategori general aja, umum aja gitu. Tapi pada saat nanti ya konsumen sudah mulai paham perbedaan antara kelapa tua dan kelapa muda, maka si produsen juga harus berusaha untuk membedakan, bahkan sudah mulai nanti variasinya sama seperti orang jual beras. Kalau dulu orang jual beras itu general sekali, umum. Ya, belum ada misalnya dikemas 5 kilo, 10 kilo, kemudian dibuat nanti dengan merek anak daro Batu Sangkar, anak daro Payakumbuh, mungkin beras Solo, mungkin kurik kusui, mungkin dan lain sebagainya gitu. Ya. Kan di sebelum 80-an atau di sekitar 90-an kan general sekali. Tapi hari ini kita begitu kita beli beras, kita tahu kebutuhan beras mana yang ingin kita pilih. Apalagi di situasi hari ini. Ya, di situasi hari ini di mana semua energi, semua total tabungan dan semua usaha upaya yang sudah kita lakukan tadi, kita berusaha untuk bagaimana mungkin ada yang menghemat dan lain sebagainya gitu. Nah, begitu juga untuk kelapa. Begitu juga untuk barang dan jasa yang lain. Ya. Nah, untuk kategori produk yang sama saja, ya, penerapan strategi marketing mix itu berbeda. Apatah lagi nanti kalau misalnya kategori produknya berbeda gitu ya, yang sama saja berbeda ya, apalagi kategori produknya baik barang dan jasa itu berbeda. Misalnya ya kita ambil untuk jasa, apakah sama ya? Apakah sama strategi marketing mix untuk barbershop, tukang pangkas biasa, salon, ya? Nah, kalau kita lihat nih, macam mana nih? Apakah strategi produknya sama? Artinya strategi produk sama itu apa? Dalam strategi produk apa yang ditonjolkan? Dalam strategi harga apa yang ditonjolkan? Dalam strategi place-nya apa yang ditonjolkan? Dalam strategi promosinya apa yang ditonjolkan? Nah, sekarang kita lihat di lapangan. Kalau orang membuat merek usahanya itu adalah barbershop, maka dia selalu indikasi yang pertama akan dilihat itu adalah tempatnya harus, desain interiornya harus lebih baik dibandingkan pangkas yang yang biasa gitu. Karena kalau yang biasa ya mungkin dia cukup dengan pakai kipas angin dan lain sebagainya, tapi untuk yang barbershop mungkin enggak gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat nih untuk salon bagaimana ya. Jadi kalau kita lihat kata produk yang sama saja penerapannya akan berbeda, apatah lagi ya kategori produk atau barang dan jasa yang sama dan berbeda gitu ya. Ya mungkin untuk tahapan pertama ini dulu itu perlu juga kita pahami dan renungkan. Kok begitu gitu ya. Nah, baik. Kita akan lanjutkan nanti pada episode berikutnya ya, tetap dengan bagaimana penerapan marketing dalam produk baik barang maupun jasa.
Demikian dulu, mohon maaf. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, share, and comment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.